Begitu yang ketiga kali, tapak kakinya tuh kedengeran. My God. Klek, 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 klek. Begitu tapak kakinya kedengeran, tenda gue di bret. Terus si Rengga ngeliat di depan kita kayak, bukan kayak sih, di depan kita, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Berdiri begini, nunduk, tapi matanya begini. Innalillahi. Natap ke gua langsung astagfirullahaladzim. Pas banget gua lagi ngobrol, ngasih minum teh, apa ya, kayak model leak ya. Jadi Wah, Akbar. ada taringnya gini. Cuma kalau leak itu kan setahu gue mukanya merah gitu ya. Iya. Ini mukanya hitam, cuma yang putih taringnya doang gini. Gue langsung, ya Allah, apaan lagi ini, astagfirullahaladzim. Temen gue ini si Bang Danadi bilang, Ndra, kemarin habis naik gunung mana? Dia bilang gitu. Kemarin enggak, saya enggak habis naik gunung, gue bilang gitu. Terakhir naik gunung mana? Dia bilang, terakhir saya naik sama Alam, gue bilang gitu. Ke gunung mana? Gunung Lawu, gue bilang gitu. Udah itu kakek-kakek suruh pulang aja. Dia bilang gitu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta, kali ini bersama gua, Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Gua mau mengucapkan banyak terima kasih nih kepada teman-teman yang udah dukung channel kita dengan cara mengeklik, menonton, mendengarkan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak nih. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai pengalaman pendakian horor atau di tempat-tempat mistis lainnya yang pengen jadi narasumber di channel kita, atau ceritanya pengen diangkat oleh tim kita, bisa banget nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini. Nah, di segmen ini agak berbeda teman-teman, karena nanti kita akan jadikan dua part ya. Part pertamanya itu nanti ada di salah satu konten kreator yang pernah bikin geger satu studio di sini. Langsung aja, Bang Indra. Halo, Bang. Oke, kali ini lu bakal bercerita di Gunung Lawu lagi nih, Bang ya. Siap. Pertama kalinya. Nah, nanti versi part pertamanya ini ada di channel Indra Stories. Nanti gue cantumin di link deskripsi. Dan di sini part 2-nya. Harus nonton dari awal nih part pertamanya nih. Karena dari situ bakal apa, Bang? Berkesenambung ya, Bang ya, Iya. sama cerita yang sebelumnya nih di Lawu. Nah, dukung juga nih channelnya Indra Stories dengan cara subscribe biar makin semangat abang ganteng ini. Oke, langsung aja lah kita masuk ke alur ceritanya Bang Indra. Pas waktu tidur, gue liat ada bayangan di tenda gue jalan. Set. Gue ngeliatin kan. Gue pikir masih ada orang lah di luar gitu kan. Iya. Gue liat keluar, buka tenda, sepi. Udah pada masuk semua nih, karena persiapan buat besok summit, Bang. Iya. Ya udah, gue tiduran lagi. Lewat lagi, Bang. Set. Udahlah, gue hirauin, ya kan? Gue hirauin. Dan si Alam pun dia tiap tidur nyetel murotal, Bang, di handphonenya dia. Begitu yang ketiga kali, tapak kakinya tuh kedengeran. My God. Klek, 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 klek. Begitu tapak kakinya kedengeran, tenda gue di bret. Disenggol tenda gue. Merinding gua. Nah, akhirnya ya udahlah, gue paksa tidur. Gue yang tadinya pakai SB cuma separuh doang, gue naikin ke atas. Straight. Tidur. Ya bisa dibilang tidur gue tuh ya gue paksain lah.
tidur pokoknya. Nah, akhirnya begitu pas bangun gue kesiangan nih bertiga. Gue keluar tenda udah nggak ada orang, jadi udah pada summit. Ada tinggal satu orang doang di situ. Bang, lu nggak ikut summit? Gue tanya gitu kan. Enggak, gue jaga kandang aja, dia bilang gitu, sekalian masak ntar biar anak-anak turun udah matang gitu kan. Nah, si Alam ini kan dia sama gue juga kan belum pernah summit nih bang, ya kan, belum pernah ke Hargo Dumilah. Kalau si Ilham ini emang udah sering gitu kan. Akhirnya gue tanya, mau summit nggak? Gue bilang gitu. Nah, si Ilham bilang, aneh mau bosen dia bilang gitu. Udah pernah, dia bilang gitu. Ente aja tuh berdua malam kalau mau naik berdua. Akhirnya gue dengan yang belum pernah naik ke atas, yaudah gue ikutin jalur aja deh bang. Gue jalan nih berdua sama Alam. Ngelewatin Pasar Dieng. Ya, cuma gue nggak tahu kenapa ya, atau gue salah jalur atau gimana gitu ya. Jadi Pasar Dieng itu kan kita masuk nih, masuk gitu ya. Nah, gue malah nggak lewat situ bang, tapi gue melipir ke kanan. Gue jalan, gue nggak ketemu pendaki, berdua sama si Alam ini. Sampai si Alam pun Alam ini sempat nyerah bang, udah balik aja yuk, gue nggak kuat nih, dia bilang gitu. Akhirnya gue bilang, Lam, kita belum pernah summit nih, gue bilang gitu, tanggung dikit lagi, gue bilang gitu kan. Ya udah dah, break dulu dah, gue bilang, break dulu. Sampai gue bawa air 1 botol tuh habis buat dia doang. Gue nggak kuat nih, capek banget. Ya udah yuk jalan pelan-pelan. Kita nggak ketemu pendaki bang, dan jalurnya itu cuma space buat 2 orang. Jalan kita pelan-pelan, jalan. Akhirnya sampai di Hargo Dumilah nih bang kita bang. Gua nggak ketemu Hargo Dalam, gua nggak ketemu warung Boyem. Dan begitu gue sampai di Hargo Dumilah, anak-anak belum pada nyampe. Sementara kan mereka jalan duluan kan. Begitu gue duduk, gue ngerokok, baru nih nggak lama anak-anak datang. Pada kaget bang malah. Loh, lu udah nyampe sini Ndra berdua? Lah, lu lewat mana? Dibilang gitu. Nggak tahu mas, gue lewat mana. Nah, yang nanya gue itu Mas Wahyu itu. Lu lewat mana emang? Gue nggak tahu lewat mana. Pokoknya gue jalanannya itu sempit mas, cuma buat berdua doang gitu. Gue jalan aja. Lu kan baru pertama kali lu kesini lu, dibilang gitu. Nggak takut nyasar lo? Ya gue ngikutin. Ya udah pokoknya itu jalanan gue ikutin aja gitu kan. Gokil. Itu jalanan gue ikutin aja. Lu ketemu pendaki nggak? Dia bilang gitu. Nggak ada, gue nggak ketemu pendaki sih, gue bilang. Untung lu nyampe sini, kata dia gitu kan. Ya udahlah, modal bismillah aja, gue bilang. Nah akhirnya nggak lama kita di atas itu foto-foto segala macam lah, biasa di puncak. Turun nih bang. Nah turun gue bareng-bareng. Baru tuh gue tahu. Nah tadi gue nggak lewat sini mas. Gue nggak ketemu ini. Gue nggak ketemu warung Boyem. Gue nggak ketemu Hargo Dumilah. Hargo Dalam. Gue bilang. Ya terus lu lewat mana? Nggak tau lah. Pokoknya ya udah yang penting gue nyampe puncak. Intinya gitu. Oke. Kita turun nih bang. Kita turun menuju ke camp. Ngelewatin Pasar Dieng. Oh ini Pasar Dieng. Baru tuh gue ngeliat bang, batu-batu ditumpuk. Itu lu baru tahu nih. Baru tahu gue pas turun. Pas naik gue nggak ketemu. Itu dia. Nah begitu gue turun sampai di camp, masak sebentar, makan, dan gak lama kita packing buat turun. Nah karena yang lain masih pada packing, gue tanya, kita turun jam berapa nih? Gue bilang gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah gue jam 12:30 gue turun bang. Dia bilang, udah duluan aja, ntar tungguin di blok peperangan. Nah, gue jalan nih bang, rombongan itu ada 10 orang nih gue jalani, termasuk ada salah satu perempuannya. Nah yang perempuan ini pengen jalan buru-buru bang, buruan jalannya turun duluan. Dia pengen buru-buru, nggak mau ketemu malam di jalur bang. Nah akhirnya ada yang ledekin lah, lu buru-buru amat kayak mau ngambil gaji gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang, gue lagi dapet tahu, dia bilang gitu. Makanya gue mau buru-buru, dia bilang gitu. Nadanya nada sewot. Ya mungkin
ya wajar lah, namanya perempuan ya lagi PMS gitu kan. Kapan dapetnya gitu? Baru tadi, dibilang gitu. Jalan nih bang, ya udah gue nggak bisa ngikutin lah, namanya dia mau buru-buru. Akhirnya ada beberapa yang bareng sama dia lah. Gue tetap jalan santai sama si Alam sama si Ilham ini, gue jalan santai. Nah kita berhenti di blok peperangan nih, tempat dimana si Ilham ini foto-foto lah. Cuma kita nggak lama, karena kan kita berhenti di situ tujuannya nungguin yang belakang nih bang. Yang belakang itu kan dia bilang tungguin aja di blok peperangan. Nah cuma ada anggota yang datang, rombongan yang datang, dia bilang yang belakang masih lama, katanya suruh jalan duluan aja. Ya udah akhirnya kita jalan duluan nih bang. Kita jalan duluan, dan di perjalanan dari blok peperangan ke pos 4 normal biasa, nggak ada hal-hal yang aneh gitu ya. Kita masih bercanda segala macam. Nah dari pos 4 menuju ke pos 3, kaki gua, lutut itu kayak gimana ya, ketarik gitu loh bang. Ketarik gitu ya, soalnya kan kaki gua lecet. Ya kan, jari gua lecet. Gua jalan perih banget, namanya kaki jari lecet ya. Gua jalan gitu kan, jalan. Nah akhirnya sampailah kita di pos 3 nih, mata air kan. Gua berhenti pas banget di mata air, gua duduk di situ sambil nungguin yang belakang nyampe. Nah akhirnya yang belakang nyampe nih, udah pada ngumpul lah di situ. Mereka pada ngopi dulu, terus ngebreak dulu lah, ngerokok dulu segala macam. Di situ gua inisiatif bang, karena kaki gua sakit nih, kaki gua lecet ya kan, terus efeknya ke lutut, ketarik. Akhirnya gua mutusin ke si Ilham sih, gua ngomong, gue jalan duluan ya, pelan-pelan, gue bilang gitu. Ntar juga pasti kesusul, orang gue jalan juga lo tau sendiri, gue bilang gitu. Ya udah, dia bilang gitu. Nah akhirnya gue jalan sama Alam nih bang. Gue jalan sama Alam, terus sama si Rengga ini ngikut. Gue ikut duluan. Gue jalan duluan nih bang. Gue pamit sama yang lain, bang gue duluan ya, pelan-pelan jalan. Ya hati-hati. Nggak jauh dari pos 3 gue jalan, kaki gue nyeri banget. Gue ganti bang sepatu, gue pakai sendal. Gue jalan pakai sendal, masih perih juga, gue bilang kan. Sampai gue tuh mutusin, gue nyeker aja deh. Gue nyeker bang, licin tapi kan namanya trek lawu ya, ceto kan, licin. Akhirnya yaudah, kata si Rengga, nih pakein jari lu pakein GPU, dia bilang gitu, pakein minyak, terus baru pakai kaos kaki. Ya udah, gue pakein minyak, gue pakai kaos kaki, pakai lagi sepatu nih bang. Masih begitu juga bang, gue jalan terus. Itu perjalanan dari pos 3 ke pos 2 itu rasanya tuh jauh banget. Sampai akhirnya si Rengga pun bilang gini, di pertengahan jalan ya, tuh dikit lagi pos 2, dia bilang gitu. Mana sih enggak, karena patokan gue gini bang, patokan gue itu kalau gue udah ketemu tempat dimana pada saat gue ngelihat kaki gue dipegang, itu udah dekat pos 2, karena jaraknya nggak jauh. Gue cari tuh bang lokasi itu, belum, ini bukan. Sambil gue jalan, sambil gue perhatiin, ini bukan. Tapi sering nggak bilang itu pos 2 udah dekat, udah kelihatan bangunannya, kata dia, sengnya udah kelihatan. Mana sih enggak, gue bilang gitu kan. Itu pos 2, udah yuk jalan aja. Jalan sambil gimana ya, diseret-seret kaki gue lah sebisa gue gitu. Nah si Alam ini nge-backup gue bang. Gue sempat jatuh, terus dibangunin sama Alam, sempat mau jatuh dipegangin gitu kan. Gue jalan, gue tanya lagi mas Rengga, mana sih nggak nyampe, gue bilang gitu. Itu bangunannya udah dekat. Bangunan mana sih yang lu lihat, gue bilang gitu. Lu lihat nggak Lam bangunan Lam? Nggak ada, tahu tuh si Rengga ngaco, dibilang gitu kan. Jalan, kok nggak nyampe, nggak, lu tadi ngeliat bangunannya di mana, gue bilang gitu. Tadi gue ngeliat nggak jauh dari tempat kita jalan, mana bangunannya, nggak ada, gue bilang. Sampai gue akhirnya bilang, lu inget nggak Lam waktu kaki gue sakit, gue gituin kan si Alam. Iya udah tahu gue. Dari situ pokoknya Lam patokannya nggak jauh dah pos 2. Jalan, akhirnya
Sebelum nyampe pos 2, gue bilang, nanti di pos 2 nggak usah ngebreak ya, gue bilang gitu. Kalau mau ngerokok sebatang aja deh, nggak usah lama-lama, gue bilang. Sampai akhirnya gue nyampe nih bang di pos 2. Gue nyampe di pos 2 itu udah sore, sekitar jam 5:30 kalau nggak salah. Gue nyampe di pos 2 sekitar jam 5:30, sampai gue akhirnya gue pun nggak ngerokok gitu, karena gue pengen cepet-cepet turun juga, kaki gue udah perih gitu kan. Gue jalan lah, akhirnya di pos 2 kita nggak lama, lanjut jalan. Maghrib nih, gue berhenti di jalur, gue nge-break di jalur. Nah, gue jalan lagi nih, ketemulah pos 1. Setelah pos 1 udah mulai masuk yang udah mulai agak batu nih, agak keras jalurnya. Nah, begitu gue jalan sambil gue seret-seret kaki gue gitu ya, saking perihnya. Di situ ada salah satu rombongan kita nih lari bang dari belakang. Tuk, dia lari. Pas gue nengok, bang, lu mau kemana? Gue bilang gitu. Dia baru ngeh tuh sama gue. Lah, lu kok masih pada di sini? Dia bilang gitu. Iya, kaki gue sakit, jadi nggak bisa jalan buru-buru. Lu ngapain lari-lari? Gue bilang gitu. Ntar kepleset lu, gue bilang gitu kan. Itu di belakang ada kejadian, kata dia gitu. Kejadian apaan? Jadi ada salah satu anggota kita nih, namanya Arga, orang Tanjung Priuk. Nah dia itu si Arga surupan, dia bilang gitu. Oh, di mana? Gue bilang pos 2. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Gue nggak jauh dari pos 2. Si Arga di pos 2 gitu kan. Nah terus lu mau kemana? Gue mau ke base camp, mau minta bantuan sama orang base camp. Soalnya bukan cuma kesurupan doang bang, jadi ada teman gue juga itu apa ya, terkilir kakinya sampai dia jatuh gitu kan. Akhirnya dia, yaudah gue duluan ya ke base camp. Yaudah bang, hati-hati, gue bilang gitu. Lu sendirian? Iya, ada yang mau ikut nggak? Wah, gue gimana mau ikut, kaki gue jauh begini, gue bilang gitu kan. Yaudah bang, akhirnya dia jalan. Udah, gue jalan nih bang. Gue jalan pelan-pelan, akhirnya ketemulah Pancuran 7. Sampai Pancuran 7 gue, alhamdulillah, kan ada warung tuh. Warung masih buka bang waktu itu. Gue ketemu warung tuh langsung, alhamdulillah temu warung, gue langsung pesan teh ya kan, teh hangat gitu. Gue makan gorengan. Nah jadi warung ini kan bangkunya bangku panjang nih bang, bangku panjang. Nah gue duduk menghadap ke warung ini kan. Nah di seberang warung itu ada toilet kan ya, toilet. Nah begitu gue lagi makan gorengan gitu kan, lagi ngeteh sama si Alam juga lah gitu. Dari Pancuran 7 kan dia naik tuh tangga gitu kan. Nah di situ ada yang ngasih isyarat nih pakai headlamp sambil teriak, tolong gitu. Nah di situ spontan bang, gue lari ya kan. Gue langsung kepikiran nih kesurupan tadi nih gitu. Gue langsung lari. Nah yang kesurupan itu dia apa ya, matanya tuh kosong, pandangannya tuh pandangan kosong lah gitu, bengong, kayak orang bengong gini, jalan sambil dituntun. Akhirnya gue bantuin turun. Nah di situ ada Mas Wahyu juga bang, Mas Wahyu yang ngobrol sama gue lah gitu. Turun. Nah begitu turun, kaki gue sakit lagi. Gue bisa refleks lari ke sana. Begitu gue turun, kaki gue sakit lagi, berasa lagi. Aduh, kaki gue sakit lagi, gue bilang. Udahlah, akhirnya gue ke warung, gue duduk lagi di bangku. Nah di situ Mas Wahyu ini langsung nanya ke gue nih. Gue juga nggak ngerti pada saat itu. Dia cuma bilang, "Dra, coba tuh diliatin, ada apaan?" Waduh, gue bilang, nggak tahu lah mas, gue bilang gitu. Nggak ada sih, nggak ada apa-apa, gue bilang gitu kan. Sotonya gue gitu kan. Nggak ada apa-apa, gue bilang gitu. Udah akhirnya gue di warung, gue duduk. Yang tadinya gue duduk ini menghadap ke gorengan gini kemudian gue balik badan nih ceritanya. Jadi biar bisa senderan gini kan. Gue senderan, nah di depan gue si Alam nih. Begitu gue senderan begini, di depan toilet bang, itu wah, mukanya gosong nih.
Allah. Rambutnya tuh gimana ya, mekar gitu ya, mekar. Berdiri begini, nunduk, tapi matanya begini, Innalillahi. natap ke gua langsung astagfirullahaladzim. Nah jadi gua sama si Alam ini gini bang, Alam ini kan teman pengajian gua lah gitu. Iya. Nah dulu kita ngaji tuh maksudnya pernah belajar apa sih namanya, ngerasa apa, peka lah sama kayak begitu ya bang ya. Nah si Alam ini langsung ngasih respon bang, jadi kayak orang mual gitu loh. Iya. Wah kayak gitu kan. Gue bilang, Lam udah lah gak usah digituin Lam, gue bilang gitu, ntar malah makin nih, gue bilang gitu. Gak lama setelah gue bilang si Alam begitu, gue balik badan, jadi di warung, di samping warung bang, tadinya di depan toilet, pindah di samping warung. Astagfirullahaladzim, kata gua. Si Alam malah makin tuh bang, sampai jadi kayak orang mau muntah nggak keluar gitu kan. Ya di situ sempat bikin heboh lah gitu kan. Lam lu kenapa Lam, masuk angin? Bilang enggak apa-apa. Kalau gua kan emang ngerti ya, namanya dia teman gua gitu kan ya. Nggak apa-apa, dia ini doang, apa namanya, belum makan kali, gue bilang gitu kan, capean. Udah Lam sini Lam, gue tarik duduk. Nah jadi di warung itu di depannya itu ini bang, apa kayak apa sih, spanduk atau terpal gitu ya, jadi buat duduk lesehan gitu kan. Akhirnya gue duduk di terpal itu malam lesehan, menghadap ke warung nih, duduk. Nah terus di saat gue duduk itu sama si Alam itu, Lam, gue bilang sama Alam, Lam jangan digituin, gue bilang gitu. Itu kalau digituin mereka malah makin ntar, gue gituin kan ya, jangan dipancing-pancing. Nah akhirnya di saat gue ngobrol, gue ngeliat ke arah pancuran 7 nih bang, pancuran air itu kan, pancuran 7 di sebelah sini. Nah di sebelah sini gue ngeliat kayak model ada gapura gitu bang, kayak semacam gapura tapi nggak tinggi lah, tingginya tuh setinggi badan gue lah gitu ya, maksudnya bukan gapura yang melingkung gitu, bukan. Pandangan gue tuh tertuju ke situ, nggak tahu kenapa tuh gue ngeliat ke situ. Gue ngobrol sama si Alam, gue ngobrol sama si Ilham ini, tapi pandangan gue kesana aja. Nah di saat pas gue udah mulai ngobrol nih sambil ngeteh, nih Lam lu ngeteh dulu biar perut lu nggak ketarik, gue bilang. Kan namanya orang mau muntah nggak jadi kan, ketarik ya bang ya, minum. Nah di situ gue ngeliat yang di dekat gapura itu bang, kenapa pandangan gue tertuju ke situ, pas banget gue lagi ngobrol ngasih minum teh, apa ya, kayak model leak ya, jadi ada taringnya gini. Cuma kalau leak itu kan setahu gue mukanya merah gitu ya, ini mukanya hitam, cuma yang putih taringnya doang gini. Gue langsung, ya Allah, apaan lagi ini, astagfirullahaladzim. Akhirnya di situ nggak lama gue mutusin dah, gue jalan dah, gue cabut. Gue jalan itu pas turun gue berlima nih, ada cewek satu, ceweknya bukan yang lagi head ya, bukan yang lagi head, ada yang cewek yang satu lagi, cewek satu, Mas Wahyu, gua, Alam, sama si Rengga. Gue jalan, Mas Wahyu sama yang perempuan itu di depan. Nah terus gue sendiri nih bang, di tengah-tengah gue sendiri. Nah di belakangnya si Rengga nih berdua. Jadi yang di belakang ini jalan nggak apa ya, nggak depan-depanan gini bang. Jadi dia jalannya sejajar gini lah, samping-sampingan. Begitu jalan menuju ke Candi Kete, kan kita ngelewatin kayak apa ya, kayak perkebunan gitu ya sebelah kanan gitu. Nah di samping kiri itu kan masih areanya Candi Kete gitu kan, cuma dari arah belakang. Nah di situ kan pohon apa kayak semak-semak gitu ya, itu berasa ada yang jalan gitu. Nah di situ gue cuma bilang, jangan ada yang nengok ke belakang ya, gue bilang gitu. Lam jangan nengok ke belakang, gue bilang. Nah si Rengga nyeletuk, boro-boro gue mau nengok ke belakang, orang di belakang gue aja berasa ada yang jalan, dia bilang gitu. Udah kita jalan aja dah,
jalan pelan-pelan bang. Kita jalan berlima ya bang ya. Si Rengga sama si Alam ini ngeliat kita jalan tuh 6 orang. Di depan ada yang jalan satu lagi. Astagfirullahaladzim. Jalan. Kita jalan tuh nggak ada yang namanya ngeliat ke depan. Nunduk semua jalan. Dan alhamdulillahnya begitu pas kita udah mulai mendekati apa tuh bangunan Candi Ketenya tuh depan. Nah itu udah mulai ini tuh, udah mulai enak tuh, udah mulai lega. Hawa kita yang tadinya jalan itu was-was banget deh, dari kita di samping kayak ada yang jalan gitu kan, kayak gimana sih, kayak namanya daun diterabas sama orang gitu kan. Terus si Rengga ngeliat di depan kita kayak, bukan kayak sih, di depan kita, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ngopi bang, ngopi. Santai dulu dah, bang. Hah? Matiin dulu dong. Nah akhirnya sampailah kita di base camp nih bang nih. Sampai di base camp dan gue sempat dijemput sama yang dia lari mau minta bantuan ke base camp itu. Iya. Jadi niatnya dia mau bawain keril gue, karena dia ngeliat gue jalannya udah diseret-seret gitu kan. Gue bilang makasih bang ya udah dibawain. Nah, akhirnya gue sampai di base camp, gue temuin lah si Arga ini bang, yang dia kesurupan di pos 2. Sebenarnya bukan di pos 2 sih, tapi setelah pos 2 gitu loh. Nah di situ ada teman gue si Ilham gitu. Si Ilham ini ngomong lah sama gue kronologi kejadiannya itu. Jadi pas maghrib, masuk menjelang maghrib, katakanlah azan maghrib lah gitu ya, kalau ngelihat kita. Pokoknya kan kalau di gunung itu jam 6 ya udah maghrib gitu kan ya. Patokannya lah ya. Patokan. Nah si Ilham ini, teman gue ini bilang, bang break dulu maghrib gitu. Nah tapi si Arga ini udah lanjut aja gitu, bablas. Begitu dia bilang udah lanjut aja, nggak lama jalan dapat berapa langkah gitu langsung blok ketempelan. Nggak tahu ketempelan, nggak tahu langsung kemasukan, gue nggak ngerti lah, karena kan posisi gue itu kan ada di depan. Iya, beda ya. Nah di situ yang ngeliat itu teman gue si Ilham itu yang ada di TKP. Nah gue nanya lah sama si Arganya ini, lo emang kenapa di pos 2? Gue tanya. Jadi dia ini bang ditabrak gitu ya, sama yang dia lihat ya pada saat itu, manusia, badannya manusia tapi setengah badan ke atasnya itu harimau. Lihat gitu. Begitu dia ketabrak, dia langsung ngerung lah gitu, ngerung gitu kan, tangannya gemeteran sambil, ya tangannya begini ya, tapi sambil gemeteran gitu. Kayak orang nerekam ya bang. Nah setelah itu beberapa temen lah yang ada di situ gitu kan, coba buat ngebantuin dia lah gitu, dengan sebisa-bisanya mereka lah pada saat itu gitu. Nah setelah dia udah mulai agak enakan nih, agak apa ya, maksudnya udah keluar lah gitu ya. Cuma dia belum sepenuhnya apa ya, belum sepenuhnya balik lah gitu ya. Kayak kita masih kayak bangun tidur gimana sih gitu ya. Belum ngumpul lah gitu. Nah di saat itu dia ngelihat sosok kakek-kakek bang, pakai baju, bukan baju sih, rompi ya, rompi kain putih, jenggotnya panjang segini, dan jenggotnya ini nggak semuanya putih, jadi samar gitu, separuh hitam separuh putih gitu. Nah terus dia pakai ikatan kepala, terus ada segitiganya gitu. Nah jadi dia bilang si kakek ini yang ngusir yang masuk ke dia itu, si manusia yang setengah harimau itu. Iya paham. Sementara gua ngelihat kakek itu ada di base camp bang. Gua ngeliat kakek itu ada di base camp. Jadi di base camp itu si Arga ini sempat
katakanlah dinetralisir lah sama orang base camp gitu. Orang base camp mungkin lebih ngerti lah gitu kan ya. Sempat dinetralisir dan orang base camp itu kayak ngomong bahasa Jawa gitu lah ya. Nah gue sempat melihat bang itu kakek itu, dan apa yang dibilang sama si Arga itu masalah sosoknya seperti itu gitu ya, dia pakai kain itu sama yang gue lihat. Makanya pada saat dia cerita kayak begitu, gue cuma menyimak ceritanya dia ke gue dalam hati gue iya maksudnya iya itu iya, yang gue lihat begitu juga sama. Nah akhirnya kan si Arga ini bawa mobil nih bang. Dia bawa mobil sendiri gitu kan ya, dan kebetulan kan dia pulang ke Priok dan satu arah dong sama gua gitu kan, ke Jakarta. Akhirnya gue bareng lah sama dia satu mobil. Nah di mobil itu di perjalanan dari dari base camp kita mau jalan pulang, itu gue masih ngeliat kakek itu. Jadi di saat gue jalan, dia di pinggir jalan ada, gue jalan lagi dia ada lagi, dan si Arga pun ngeliat, bahkan malah si Arga malah sambil ngoceh mulutnya gitu. Cuma gue nggak ngerti lah, kan dia yang bawa mobil di depan, gue di belakang gitu. Dia sambil ngoceh ngomong apa gitu, gue nggak ngerti lah, pokoknya mulutnya dia bersuara gitu. Mulutnya dia bersuara itu, tapi di saat pas gue ngeliat juga gitu loh. Nah akhirnya singkat cerita, anak-anak nih bilang, enggak lu udah ini belum sih? Anak-anak kan, jadi di mobil itu bukan cuma gue doang kan, ada si Alam, ada si siapa namanya, si Ilham juga, teman gue juga, dan perempuan yang head yang gue bilang dia dapet itu lagi head, itu juga bareng sama gue juga. Satu mobil karena kan satu arah juga gitu. Kebetulan dia orang Pondok Gede bang. Nah akhirnya begitu kita di mobil, si Arga ditanya, "Gak lu udah ini belum lu?" Kita kan takutnya dia masih linglung, masih bengong gitu kan, dia bawa kendaraan kan. Nah akhirnya, "Enggak kok, gue udah nggak apa-apa," dia bilang gitu. "Gue cuma mau ini doang, makasih," kata dia gitu. Cuma ngucapin makasih doang. Nah di situ karena apa yang gue lihat dan sama si Arga lihat ini sama gitu ya bang ya, gue cuma buat mastiin aja ke si Arga gitu kan. Enggak, dia masih tuh kakek itu masih ngikutin gak? Iya bang masih, dia bilang gitu. Udah gak, ini aja udah, gue bilang udah lu fokus nyetir aja, nggak usah merhatiin kanan kiri dah, lu ngeliatin jalan aja udah, dia bilang gitu. Nah akhirnya kita sampailah di rumah masing-masing, kita pulang nih masing-masing bang, dan kita nganterin nih satu-satu gitu kan, yang di Pondok Gede, terus yang di Cilandak, dan terakhir gua bertiga nih, Ilham, Alam, sama gua, dan si Arga pun pulang. Nah setelah pendakian itu bang, itu kurang lebih sebulan setengah lah, nggak sampai sebulan setengah, tapi yang jelas itu sebulan lebih lah gitu. Gue punya temen nih, dan si Alam pun kenal sama teman gue ini, karena teman gue ini bisa dibilang satu pengajian juga sama gue gitu. Tiba-tiba dia mau main nih ke tempat gue bang, ke rumah gue gitu. "Ndra, gue main ya ke rumah," dia bilang gitu. "Nanti gue ajak Alam deh," kata dia. "Oh iya bang, main aja." Nah teman gue ini kan satu pengajian sama Alam, jadi dia udah kenal juga sama si Alam ini. Dia mainlah ke rumah gue gitu kan, mau ngopi-ngopi, ngobrol. Akhirnya begitu dia sampai, kita ngopi lah bang, ngobrol. Setelah kita nggak lama ngobrol, teman gue ini namanya Dana ya, Bang Dana, gue manggilnya Bang Dana. Teman gue ini, si Bang Dana ini bilang, "Ndra, kemarin habis naik gunung mana?" Dia bilang gitu. "Kemarin enggak, saya nggak habis naik gunung," gue bilang gitu. "Terakhir naik gunung mana?" Dia bilang. "Terakhir saya naik sama Alam," gue bilang gitu. "Ke gunung mana?" "Gunung Lawu," gue bilang gitu. "Udah itu kakek-kakek suruh pulang aja," dia bilang gitu bang. Gue bilang, "Kakek-kakek mana bang?" Gue polos gitu kan bang. "Kakek-kakek mana bang? Gue nggak ngerti nih. Kemarin dari Gunung Lawu kan," dia bilang. "Iya, ya udah itu yang dari Gunung Lawu suruh pulang aja." Terus gue bilang gini bang, ya kalau misalkan dia nggak ganggu ya gue juga biarin aja lah bang, gue juga nggak mau ganggu, gue bilang gitu kan. Itu gue sempat ada perdebatan lah dikit sama teman gue.
nggak bisa Ndra, nggak bisa gitu, kata dia gitu kan. Itu dia bilangnya itu jin gunung, dia bilang gitu, nggak bagus, sudah suruh pulang aja, dia bilang. Berarti gue nyuruh pulang nih, iya kan Indra yang bawa kesini, dia bilang gitu. Gue yang bawa, gue masih bingung bang. Akhirnya ya udah, nyuruh pulangnya gimana bang, gue bilang gitu. Ya udah kan dulu pernah diajarin kan gini kata teman gue. Ya udah akhirnya gue coba bang. Pada saat itu jadi kayak gimana ya, batin lah gitu, gue kayak ngomong di hati gue gitu. Gue cuma ucapin makasih udah dianterin pulang gitu, di batin gue ngomong begitu. Dan itu juga tanpa gue tanpa gue susun lah pada saat itu gitu ya, refleks aja gitu. Makasih udah dianterin pulang. Kalau boleh tahu ini siapa, gue nanya gitu. Dan di situ sepintas cuma ada kata panggil aja saya Eyang. Oh. Dan akhirnya setelah itu udah, gue tanya lagi sama teman gue, gimana bang, udah? Ya udah, kata dia gitu, biar nggak ada efek lah ke keluarga, kata dia. Ini udah aman nih, gue tanya. Udah pulang dia bilang gitu, udah pergi. Siapa Ndra? Dia cuma nyebut Eyang doang. Oh ya udah, dia bilang gitu. Nah cuma di situ gue mikir gini bang, masa gue manggil Eyang doang sih, gue nggak tahu namanya. Ya udah, karena teman gue bilang itu dari Lawu, dan gue juga kemarin terakhir naik dari Lawu. Ya udah, akhirnya ya udah gue kasih nama Eyang Lawu gitu bang. Nah pada saat itu gue belum bikin YouTube nih, belum bikin YouTube, dan bisa dibilang gue tuh jarang banget nonton YouTube gitu. Nah karena si Alam inilah yang ngenalin gue YouTube kayak gini lah, kayak podcast segala macam. Dan kebetulan pada saat itu kan gue juga pendakian juga kan sama salah satu YouTuber juga bang gitu. Nah setelah gue ngikutin YouTube-nya dia, akhirnya gue nonton YouTube yang lain nih bang. Begitu gue nonton YouTube yang lain, itu kok gue liat judulnya Eyang Lawu gitu kan. Gue sempet, kok ini kayak yang waktu itu dibilang sama teman gue ya gitu. Akhirnya gue coba, gue penasaran nih bang. Gue cari tahu lah, gue buka Google gitu kan, sejarah Gunung Lawu gitu kan, sejarah Gunung Lawu, mitos Gunung Lawu gitu. Gue cari tahu gitu, dan di situ muncul banyak Eyang Lawu gitu. Gue makin penasaran, gue buka, oh ternyata Eyang Lawu tuh ada sejarahnya di situ gitu. Dan gue baca lagi sejarahnya itu ya masih ada sangkut pautnya dengan pada zaman kerajaan Majapahit itu bang. Jadi ya kalau misalkan dipikir pakai logika juga gimana ya, gue juga masih belum ngerti. Cuma ya teman gue, jadi di sini bukan gue doang gitu, tapi teman gue yang baru main ke rumah pun ya dia mengatakan seperti itu gitu. Udah suruh pulang aja. Gue sempat nanya juga sosoknya kayak apa emang bang. Ya itu buat ngepastiin ya. Iya, buat mastiin lagi gitu kan. Ya itu kakek Indra juga tahu lah, dibilang gitu. Oh ya udah akhirnya gue ikutin apa yang dibilang sama teman gue gitu. Jadi gitu bang cerita gue. Astagfirullahaladzim. Epic banget Bang Indra, sumpah. Ini kedua kalinya lu cerita, dan kedua kalinya kita ngelihat aneh ya. Ini yang kali ini bener-bener nampakin dia kayaknya. Bang, ada yang sedikit mau gue tanya nih bang. Boleh bang. Emang gue takut sebenarnya bang. Nah bang, ketika pas lu naik nih bang, kita flashback dari pas naik ya. Oke. Yang kaki lu tiba-tiba nggak bisa bergerak tuh, yang ada sosok kayak merekam gitu, terus kayak lu longok lagi, kayak ngelendotin lah ya kasarnya. Itu semacam sejenis apa sih bang? Jadi gue nggak ngeliat full ya bang ya. Pada saat itu gue nggak ngeliat full sampai kasar sampai ujung kakinya lah gitu ya.
Jadi yang gue lihat itu cuma separuh dari bahunya ini sama kepalanya. Ya, kepalanya ini rambutnya tuh apa sih? Kalau kita diri kan rambut ke bawah gini ya. Iya. Cuma karena posisi dia tengkurap gini di tanah gitulah, jadi rambutnya terurainya ke tanah gitu, melebar gitu. Nah, di situ gue ngeliatnya tuh, jadi gue nggak ngeliat ke belakang gini bang. Jadi di saat kaki gue dipegang, gue ngeliat ke bawah kan gini. Nah, di saat gue ngeliat ke bawah kan pandangan gue kan ke belakang juga tuh. Iya, luas Kan? juga. Kelihatan kan ke belakang gitu. Merinding gue. Nah, di saat gua ngeliat ke belakang itulah, gue liat rambutnya itu gitu, terurai lebar gitu. Jadi dia yang kelihatan di belakang ini, dengan tangannya yang begini di kaki gua di sini. Dan yang dia pegang itu ya di apa sih ini namanya? Dengkul. Ya dengkul, didengkulin. Dan gue juga nggak ngerti. Begitu dia pegang begini, langsung kaki gue gemeteran gini, nggak bisa jalan gitu. Ini berarti ini pengalaman pertama lu nih bang ya? Itu pengalaman pertama gue di Lawu. Tahu kan sebelumnya lu jelasin yang kedua kalinya berarti? Iya. Oke, berarti dari awal pendakian lu ini, maksudnya dari pertama lu ke Lawu nih, lu mengalami sesuatu mistis nih bang ya? Iya. Tapi dari hal mistis ini, mohon maaf gitu bang ya, bukan maksudnya bikin gue kapok, tapi malah bikin gue jadi penasaran dengan gunung-gunung yang lain. Tapi bukan dari hal mistis, tapi dari yang sosok yang Lawu itu, gitu. Itulah yang menurut gue, oh gue jadi tahu sejarahnya tuh seperti ini, gitu loh. Oke. Walaupun pada saat kaki gue lecet, kaki gue ketarik, gue sempat ngucap gue kayaknya gak mau naik gunung lagi nih. Sempat itu gue terpikir kayak gitu. Tapi ada kaitannya sama yang waktu sebelumnya lu jelasin nggak sih bang? Sebelumnya lu cerita di sini nggak sih bang? Yang pas lu buang air besar tuh. Nah, itu dia bang. Makanya pada saat pas pendakian gue kedua, kenapa gue mau buang air itu ya? Pada saat gue ceritakan, itu gue udah ngerasa nggak enak, was-was. Karena di pendakian gue pertama, gue ngeliatnya dia itu ada di depan toilet itu. Nah, Gitu, dia berdiri, nunduk, tapi matanya ngeliat ke gue. merinding Gitu. lagi. Tapi maksudnya kan awal pas di podcast pertama ini lu bilang kan tangannya ini berbulu ya bang? Oh, tangannya kayak orang kebakar bang. Iya sorry. Ini sama nih sama yang lu sekarang jelasin. Nah, kalau yang ini mukanya bang, jadi dia tuh begini nih, diem. Ini nih panjang, gini, gitu. Dan gua nggak sempet melihat sampai ke bawah dengan gua ngeliat face-nya aja, gua udah langsung, ya lu bayangin aja ya. Dan tau ada di kanan lu nih ya? Iya. Nah itu di saat pas gue bilang, Lam, gue negur teman gue itu kan, Lam, udah jangan di. Jadi si Alam ini dia nggak ngelihat bang, tapi dia ngerasain gitu. Oh, bisa merasakan cuma jadi, tidak bisa melihat lah ya. Nah jadi si Alam ini dia kalau katakanlah kalau ada hal-hal kayak gitu dia langsung bereaksi. Spontan ya? Spontan. Oke. Nah karena gue takut menimbulkan yang lain ini bertanya-tanya si Alam ini kenapa gitu, gue langsung negur si Alam ini, Lam, udah jangan diituin. Oke. Gitu. Nah setelah gue negur si Alam itu, tiba-tiba yang tadinya di depan toilet itu ada di samping warung bang, tapi bukan berdiri, dia ngelongok begini. Stop aja. Itu gimana bang? Maksudnya lu pas lihat itu reaksi lu gimana tuh bang? Kan pasti kan orang kan refleks ya bang, biasanya kalau orang kaget, kita kaget aja kalau ngeliat, bukan ngeliat hantu ya, kaget aja kan pasti, oh astagfirullahaladzim. Ya itu kayak gitu bang. Oh begitu loh. Iya. Terus pada bertanya nggak tuh bang, lu kenapa? Ndra, lu kenapa Ndra? Ya gue cuma bilang ya kaki gue sakit. Oh oke. Lu Gue nggak mau cerita, nggak mau menimbulkan sugesti karena kan pada saat itu kan di situ juga ya habis ada yang kesurupan itu bang. Gitu. Oke. Nah bang, satu lagi nih, perihal leak yang di Candi Ketek ya, yang di Gapura. Iya, jadi Gapura itu posisinya ada di belakang warung bang. Iya.
Itu lu ngeliat sosok jelas banget bang? Iya, kepalanya doang gitu. Kepalanya doang? Jadi di apa, kan emang gue belum pernah ke situ ya bang ya. Iya. Dan gue ngeliat itu kondisi malam. Dan gue nggak tahu di belakang sana tuh apa. Dan yang gue maksud gapura itu, kalau siang itu kan mungkin kelihatan jelas ya itu apa. Karena itu pada saat itu gue malam, nggak ada penerangan. Yang gue lihat itu ya kayak tiang aja gitu kan. Mata gue tertuju ke situ gitu. Dan lama kelamaan muncullah sosok itu, kepalanya doang, tapi sama gimana ya, gue bilang kepala buntung tapi modelnya kayak gitu ya. Gue nggak ngerti lah pokoknya pada saat itu. Udah kacau juga gue pada saat itu bang, karena gue nahan sakit kaki gue, terus gue masih mikirin gue harus masih jalan lagi ke sana gitu kan. Waktu itu di situ ada ojek bang, di warung itu ada ojek, cuma karena gue nih turun udah agak malam ya, mungkin ojeknya udah nggak ada gitu. Pas gue naik sih ada ojek di situ ada. Gue sempat kepikiran gue kayaknya naik ojek aja nih, gue sempat kepikiran gitu. Cuma pas sampai di warung itu udah nggak ada, sepi. Nah, pas pulang nih bang, sampai rumah. Maksudnya ketika lu sampai rumah ini, kayak ada sosok yang inilah ya kita sebut, menampakkan diri nggak sih bang? Sebelum temen abang datang. Jadi gue ketemunya itu di base camp. Ya maksudnya pas sampai rumah. Oh pas sampai rumah. Iya pas di rumah ini kan abang nyampe nih, maksudnya sampai dalam waktu sebelum ketemu temen nih, sosok yang ini nampakin nggak sih bang? Di rumah ya? Nampak sih bang. Nampak. Bahkan teman gue si Mas Wahyu ini, dia sempat main ke rumah gue kan setelah pendakian itu bang. Oh, sebelum temen yang ini Bang Dana? Iya, sebelum yang Bang Dana ini main, Mas Wahyu ini sempat main ke rumah gue gitu. Namanya kita udah kenal gitu kan. Mas Wahyu ini dia tinggal di Semarang. Pada saat itu dia lagi main ke Jakarta ya? gitu kan. Dan dia nginep di tempat gue gitu. Di saat gue nginep, di saat Mas Wahyu ini nginep di tempat gue, Mas Wahyu pun ngeliat di rumah gue ada. Tapi menjabarkan juga sosoknya seperti apa? Iya, dia ngejabarin. Sama dengan apa yang dia bilang, gue sempat nanya sama Mas Wahyu. Jadi begitu pas dia main ke rumah gue, datang ngobrol nggak lama, dia langsung ke kamar mandi ngambil wudhu, dia langsung sholat isya bang. Oke. Nah setelah sholat isya, barulah di situ gue tanya, Mas, kan karena gue tahu kan basicnya dia kan gitu kan ya, dia tahu lah hal-hal kayak gitu. Gue iseng aja bang nanya tadinya, Mas, di rumah gue ada apaan? Tuh di depan baru nyampe gue tadi, ada kakek-kakek tuh depan rumah lu. Lagi duduk di meja. Duduk di meja? Iya. Meja teras rumah, di depan rumah. Oh, yang teras rumah lu itu? Iya. Di situ? Iya. Gokil. Lu pernah main di situ ya? Yang kita duduk di situ kan ngobrol? Iya di situ. Jadi gue sempat nanya kan, ganggu nggak Mas? Enggak sih, nggak ganggu. Terus ngapain lu? Cuma ngeliatin aja, kata dia gitu. Itu gue nanya ke dia lah, maksudnya gue mau tahu gitu dari versinya dia apa gitu. Karena kalau misalkan dari versi gue kan, dari versi gue doang kan takutnya apakah gue halu, apakah gue apa gitu. Gue cuma buat mastiin aja ke orang-orang yang kasarnya lebih peka paham lah gitu sama kayak gitu bang. Nah setelah lu tahu nih sosok ini ternyata emang Eyang Lau, maksudnya ada sejarahnya lah ya. Reaksi pertama kali lu apa bang? Reaksi pertama kali gue ketika lu searching nih ya kan, searching, oh Eyang Lau nih historinya, reaksi lu apa tuh bang? Gue balik lagi ke Candi Cetok di pendakian gue yang kemarin gue ceritain itu. Oke. Dan gue ngajak encing gue kan. Iya. Gitu. Dan encing gue pun ketemu akhirnya gitu. Dan berarti ini kayak semacam jadi pengen tahu lebih dalam nih mungkin ya. Makanya pas gitu. di pendakian kedua itu kan gue ke Argo Dalam. Iya. Gitu. Gue ke Argo Dalam, terus gue ke, ya bisa dibilang ada sedikit ziarahnya juga lah. Iya. Oke, Bang Indra, mantap banget ceritanya. Oh ya guys, gue mau mengingatkan teman-teman nih, di video ini nanti kita bakal jadi 2 part ya bang ya. Iya, siap. Yang satu ada di Indra Stories, yang satu ada di Selatan Jakarta.
Nanti linknya bakal dicantumin di deskripsi. Oke, thank you banget Bang Indra. Udah mau mampir ke sini, udah mau berbagi pengalamannya lagi. Siap Bang, makasih juga udah disediain tempat, kopi. Semoga sehat selalu buat Bang Indra beserta keluarga. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Hajat-hajatnya yang belum terkabul biar cepat terkabul. Amin. Doa yang sama juga dari gue buat Bang Reja dan Iya. abang yang di belakang kamera. Oke. Mungkin mungkin sampai sini aja dulu ya Bang ya. Siap. Gua Reja bersama Gue Indra. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.